Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian perubahan. Yang pertama, menurut Gareth L. Jones berpendapat bahwa perubahan keorganisasian yaitu proses dengan apa organisasi-organisasi beralih dengan keadaan sekarang mereka menuju keadaan yang diinginkan pada masa mendatang, dengan tujuan meningkatkan efektivitas mereka. Yang kedua, menurut Don Hellriegel John Weslocum Jr. menyatakan bahwa perubahan keorganisasian yang direncanakan adalah upaya yang diarahkan kepada tujuan tertentu yang dilakukan suatu organisasi untuk mempengaruhi kondisi keadaan saat ini atau sedang berjalan. Yang terakhir, menurut Bill Michael 1987, mengusulkan sejumlah langkah yang dapat digunakan dalam menyusun alat-alat perubahan, seperti pendefinisian filosofi, restrukturisasi organisasi, pendidikan dan pelatihan, perubahan dalam sistem pembayaran, promosi dan penggantian, serta berbagai metode lainnya seperti survei perilaku, konsultasi, dan kepemimpinan yang komitmen terhadap perubahan. Dari gambaran ini, terlihat bahwa dinamika perubahan sangatlah kompleks dan menekankan perlunya adanya kerjasama antar anggota kelompok. Organisasi yang sudah direncanakan merupakan suatu usaha untuk mengarahkan organisasi pada tujuan tertentu. Selain itu, tujuan perubahan organisasi lainnya adalah untuk menemukan cara memperbaiki kinerja sumber daya yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan dan menciptakan nilai bagi organisasi. Secara umum, tujuan perubahan organisasi dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, ada tujuan umum. Tujuan umum perubahan organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara seperti 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas, di mana mengurangi pemborosan, meningkatkan kecepatan proses, dan optimalisasi sumber daya. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan jasa, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dan kreativitas, yaitu memicu ide-ide baru dan mengembangkan solusi-solusi yang inovatif. Yang keempat, meningkatkan daya saing, yaitu memperkuat posisi organisasi di pasar dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang kelima, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan, mempersiapkan organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis dan tidak terduga. Yang keenam, meningkatkan moral dan motivasi karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif, meningkatkan engagement karyawan dan mendorong kerja yang lebih baik. Lalu kategori yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus perubahan organisasi berfokus pada aspek-aspek tertentu dari organisasi yang ingin ditingkatkan. Beberapa contoh tujuan khusus antara lain 1. Ada mengubah struktur organisasi, yaitu membentuk struktur yang lebih efisien dan efektif untuk mendukung strategi bisnis. Yang kedua, mengembangkan budaya organisasi, yaitu menciptakan budaya yang mendukung tujuan organisasi dan mendorong perilaku yang diinginkan dari karyawan. Yang ketiga, memperbarui teknologi, yaitu mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk dan jasa. Yang keempat, memperluas pasar, yaitu menjangkau pelanggan baru dengan meningkatkan pangsa pasar. Yang kelima, terakhir, yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yaitu meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan membangun kepercayaan dengan stakeholder. Faktor penyebab perubahan organisasi dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal, berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Contohnya seperti strategi dan misi, yaitu perubahan strategi dan misi organisasi dapat memicu perubahan struktur, budaya, dan proses kerja. Yang kedua, teknologi. Kemajuan teknologi dapat mendorong organisasi untuk beradaptasi dengan menerapkan teknologi baru yang dapat mengubah cara kerja dan struktur organisasi. Lalu ada sumber daya manusia, yaitu perubahan pada sumber daya manusia seperti pergantian pemimpin, peningkatan jumlah karyawan, atau perubahan keahlian karyawan dapat mendorong perubahan dalam organisasi. Ya, lalu ada budaya organisasi. Budaya organisasi yang kaku dan resisten terhadap perubahan dapat menghambat kemajuan organisasi sehingga perlu diubah agar lebih adaptif dan fleksibel. Lalu ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang tidak efektif dan tidak efisien dapat menghambat kinerja organisasi sehingga perlu diubah agar lebih mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar organisasi. Contohnya seperti 1. Perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan seperti perubahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya dapat memaksa organisasi untuk beradaptasi agar tetap kompetitif. Yang kedua yaitu kompetisi, di mana meningkatnya persaingan di pasar dapat mendorong organisasi untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi agar tetap unggul dari pesaing. Lalu yang ketiga, kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah seperti peraturan perpajakan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup dapat mempengaruhi cara kerja organisasi dan memaksa organisasi untuk melakukan perubahan.
Lalu ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi baru di luar organisasi seperti munculnya teknologi destruktif dapat mendorong organisasi untuk mengadopsi teknologi tersebut agar tidak tertinggal dari pesaing. Yang kelima, yang terakhir ada tuntutan pelanggan, di mana meningkatnya tuntutan pelanggan akan kualitas produk, layanan, dan pengalaman dapat mendorong organisasi untuk melakukan perubahan agar dapat memenuhi ekspektasi pelanggan. Jenis perubahan organisasi menurut Grandi 2004 yang dikutip dalam bukunya terdapat 3 perubahan organisasi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah smooth incremental change, perubahan bertahap yang mulus. Yang kedua, bumpy incremental change, perubahan bertahap yang tidak pasti. Dan yang terakhir itu discontinuous incremental change. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan perubahan organisasi, yang dimana di sini kami mengutip menurut Fitzgerald Rifai dan Didi Mulyadi terhadap beberapa tahap-tahap dalam perubahan organisasi sebagai berikut. Yang pertama itu pencairan, di mana di sini pencairan yang dimaksud tentang pencairan budaya perusahaan atau organisasi, di mana di situ akan pimpinan atau seorang manajer akan mengisukan bahwasannya akan ada perubahan-perubahan tentang budaya perusahaan yang akan dilakukan. Setelah dilakukannya pencairan, maka dilakukanlah perubahan, di mana isu yang sudah disebarkan ke dalam organisasi akan ditetapkan sebagai budaya perusahaan, akan dilaksanakan sebagai budaya perusahaan, Dan selanjutnya akan pembekuan ulang, di mana setelah dilakukan budaya perusahaan yang baru, maka budaya perusahaan yang baru tersebut disahkan sebagai budaya tetap perusahaan tersebut. Penolakan terhadap perubahan organisasi. Untuk mengatasi penolakan, teori organisasi menyarankan pendekatan yang holistik dan inklusif. Melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan perubahan, memastikan komunikasi yang jelas dan terbuka tentang tujuan dan manfaat perubahan, serta menyediakan pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk membantu individu beradaptasi dengan perubahan. Penting juga bagi pemimpin untuk menunjukkan empati, mendengarkan kekhawatiran karyawan, dan menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa aman untuk mengekspresikan ketidaknyamanan mereka. Dengan memahami dinamika penolakan dan menerapkan strategi yang efektif, organisasi dapat meningkatkan peluang sukses dan mengimplementasikan perubahan dan mencapai tujuan jangka panjang mereka. Selanjutnya, pengertian inovasi. Menurut Peter Drucker mendefinisikan inovasi sebagai usaha yang disengaja dan sistematis untuk menciptakan perubahan dalam keadaan yang sudah ada dengan tujuan menghasilkan nilai baru. Kalau menurut James Bryan Quinn, inovasi organisasi adalah penggunaan ide-ide baru dalam praktik manajerial yang lebih efektif dalam menghasilkan produk, layanan, atau ide baru. Keberagaman adalah faktor apapun yang membedakan satu individu dari yang lain. Keberagaman tenaga kerja berarti persamaan dan perbedaan antar karyawan dalam hal usia, latar belakang budaya, kemampuan fisik dan kecacatan, ras, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Organisasi yang mempekerjakan tenaga kerja yang beragam dapat menyediakan lebih banyak variasi solusi untuk masalah dalam layanan, pengadaan, dan alokasi sumber daya. Adalah tingkat keberagaman. Di dalam tingkat keberagaman itu, keberagaman memiliki 2 tingkat. Yang pertama, keberagaman level permukaan, dan yang kedua, keragaman level dalam. Kalau level permukaan, dia perbedaannya ada di dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, ataupun umur. Dan keragaman di level permukaan ini itu tidak merefleksikan cara orang berpikir atau merasakan, tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Lain halnya dengan keberagaman level dalam. Kalau level dalam ini tuh dilihat dari dalam diri seseorang, seperti nilai-nilai, kepribadian, dan juga preferensi kerja, menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan seiring kita semakin mengenal orang lain dengan lebih baik.
Lalu, adapun cara untuk mengelola keberagaman adalah dengan mengeliminasi tindakan diskriminasi yang tidak adil. Mendiskriminasi ini artinya kita memperhatikan perbedaan satu sama lain dan merasa hal itu buruk, padahal belum tentu perbedaan tersebut itu buruk, baik disengaja maupun tidak. Diskriminasi ini pasti akan membawa dampak negatif seperti menurunnya produktivitas, konflik-konflik negatif, dan meningkatnya perputaran pekerja. Lanjut ke materi ketidakpastian. Apa itu ketidakpastian? Menurut Richard Duff tahun 2010, ketidakpastian merupakan keadaan di mana manajer tidak memiliki informasi yang cukup mengenai faktor-faktor lingkungan untuk dapat memahami dan memperkirakan kebutuhan dan perubahan perusahaan. Gampangnya, ketidakpastian ini adalah keadaan di mana manajer itu merasa kesulitan untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan, sehingga menyebabkan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh para manajer ini mempunyai risiko kegagalan yang cukup tinggi bagi sebuah perusahaan. Dikemukakan oleh Stephen dan Mary, terdapat dua faktor eksternal yang mempengaruhi ketidakpastian di suatu perusahaan. Yang pertama adalah lingkungan spesifik. Lingkungan spesifik meliputi kekuatan eksternal yang secara langsung mempengaruhi ketidakpastian. Contoh dari lingkungan spesifik ini adalah adanya pesaing baru, adanya kendala dengan pemasok, dan adanya perubahan selera masyarakat. Yang kedua, lingkungan umum. Lingkungan umum meliputi kondisi ekonomi, politik hukum, sosial budaya, demografis, dan global secara luas. Contoh dari lingkungan umum ini adalah adanya bencana alam, adanya inflasi, adanya perubahan budaya di suatu masyarakat. Analisis ketidakpastian dikemukakan oleh Ahmad dan Jauhar tahun 2013. Terdapat dua analisis. Yang pertama adalah kompleksitas atau keberagaman, di mana kompleksitas lingkungan menunjukkan heterogenitas atau banyaknya elemen-elemen eksternal yang berpengaruh terhadap berfungsinya suatu organisasi. Karena semakin beragam atau semakin banyaknya elemen, maka akan semakin sulit bagi para manajer untuk memprediksi ketidakpastian di suatu perusahaan. Yang kedua adalah stabilitas lingkungan, di mana stabilitas lingkungan ini akan menggambarkan kecepatan perubahan yang terjadi pada elemen-elemen lingkungan. Lingkungan ini sendiri terdiri dari jenis lingkungan yang stabil dan lingkungan yang sangat tidak stabil. Karena apabila semakin rendahnya stabilitas suatu lingkungan, maka semakin sulit bagi para manajer untuk memprediksi perubahan yang terjadi di suatu perusahaan, sehingga mereka mengalami ketidakpastian juga. Kita masuk ke strategi ketidakpastian. Yang pertama ada peran-peran perluasan batas. Peran-peran perluasan batas ini maksudnya adalah perusahaan ini melakukan strategi mengaitkan dan menghubungkan organisasi dengan unsur-unsur penting dalam lingkungan eksternal. Nah, contoh dari strategi ini adalah memperluas segmentasi pasar atau biasanya disebut dengan ekspansi pasar. Yang kedua ada rekanan antar organisasi, di mana perusahaan akan menjalankan strategi mengurangi batas-batas perusahaan yang sudah mulai tidak menguntungkan atau kedepannya akan merugikan perusahaan, dan perusahaan juga akan melakukan strategi di mana ia akan meningkatkan kerja sama dengan organisasi lain yang akan menguntungkan perusahaannya. Yang ketiga ada merger dan joint venture, di mana merger ini merupakan gabungan dari dua atau lebih organisasi menjadi satu. Mereka akan menjadi satu perusahaan, tidak lagi berdiri sendiri. Kemudian joint venture adalah aliansi atau program strategi yang dilakukan oleh dua atau lebih organisasi. Nah, bedanya adalah joint venture ini adalah usaha patungan, di mana mereka itu masih berdiri sendiri dan tidak menjadi satu organisasi atau satu perusahaan. Beralih ke tipe ketidakpastian, terdapat 3 tipe ketidakpastian. Yang pertama adalah ketidakpastian keadaan, yang kedua adalah ketidakpastian pengaruh, dan yang ketiga adalah ketidakpastian respon. Ketidakpastian keadaan: jika seseorang merasa bahwa lingkungan organisasinya ini tidak dapat diprediksi dan ia tidak paham bagaimana komponen lingkungan akan mengalami perubahan. Contohnya adalah seorang manajer tidak mampu memahami adanya perubahan teknologi, perubahan budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ketidakpastian pengaruh, berkaitan dengan ketidakmampuan manajer untuk memahami atau memprediksi pengaruh lingkungan terhadap organisasinya. Nah, ketidakpastian pengaruh ini meliputi sifat, kedalaman, dan waktu. Maksudnya apa tuh sifat, kedalaman, dan waktu? Sifat adalah ketika seorang manajer ini tidak tahu pasti bagaimana suatu peristiwa berpengaruh.
kedalaman adalah ketika seorang manajer tidak tahu seberapa dalam suatu peristiwa ini berpengaruh terhadap organisasinya. Yang terakhir, waktu adalah ketika seorang manajer tidak tahu kapan pengaruh tersebut akan berdampak pada organisasinya. Yang terakhir adalah ketidakpastian respon, berkaitan dengan ketidakmampuan seorang manajer untuk memprediksi konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari pilihan respon. Contohnya, seorang manajer ini ingin memperluas segmentasi, namun ia tidak dapat memprediksi apakah segmentasi yang baru itu dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan budaya dan agama yang ada di lingkungan itu, apakah segmentasi yang baru itu sesuai dengan selera masyarakat. Contoh perusahaan yang melakukan perubahan. Yang contoh kita ambil itu ada PT Bluebird Tbk. Bluebird tanggap terhadap perubahan preferensi dan kebutuhan pelanggan dalam era Society 5.0. Mereka terus berinovasi dan meluncurkan fitur-fitur baru pada aplikasi mereka, seperti pemesanan taksi online dan pembayaran digital untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Bluebird sendiri juga berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur yang mendukung operasional mereka, dengan mengganti armada taksi menjadi kendaraan listrik yang ramah lingkungan dan menggunakan data untuk mengidentifikasi tren dan peluang pasar. Selain itu, Bluebird menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi.